Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya di channel Mang Adun. Oke, selamat siang menjelang sore ya, buat semua pioners dimanapun berada. Kali ini kita mau bahas soal QAC yang mungkin juga sebagian pioners sudah pada tahu ya, tapi nggak ada salahnya Mang Adun di sini barangkali ada yang belum tahu, maka akan coba Mang Adun update ya beberapa postingan tentang QAC yang kabarnya itu akan dipush atau kembali dipercepat atau dibuka selebar-lebarnya itu di tahun 2024 ini, tepatnya di kuartal 1. Oke. Kuartal 1 itu apa? Nah, barangkali ada yang belum tahu juga ya. Kuartal 1 itu jadi tahun itu dibagi 4 kuartal ya. Per kuartalnya itu 3 bulan, dan yang pertama berarti Januari, Februari, Maret. Oke, itu yang kuartal 1 sampai kemarin tuh kuartal 4 itu ya Desember gitu kan. Nah, ini dari Pinus ya, ada kabarnya dari Dr. Nicholas Kokalis langsung ya. Tuh, apakah kamu salah satu orang yang terjebak? Bagi pioners yang barangkali terjebak masalah QAC itu, entah karena datanya ada salah, atau mungkin saat pengambilan kameranya buram, atau data diri fotokopi KTP-nya, maksudnya foto KTP-nya gitu kan dibutuhkan itu, atau SIM atau apanya itu buram ya. Jadi jangan sampai, makanya itu salah satu jadi penyebab kenapa QAC terjebak, kabarnya seperti itu. Nah, terus misalkan saat pengambilan video, nggak apa-apa, ini Mang Adun ulang lagi ya, banyak pioners yang baru gabung dan barangkali juga banyak yang belum tahu secara spesifik itu syarat QAC itu yang mendetailnya seperti apa untuk bisa lolos QAC dengan mudah ya, karena sebetulnya prosesnya cuma 15 menit lah kalau nggak salah itu, kalau pas lagi kebetulan validator di daerah kita ini Indonesia sedang ada yang aktif seperti itu ya. Ya kalau misalkan sedang ditinjau ya biasanya waktu itu Mang Adun cuma 2 mingguan lah gitu. Nah, ini Mang Adun ulangi lagi, data diri jangan sampai salah, terus fotonya juga jangan burem, foto data dirinya baik itu paspor, KTP atau SIM atau apalah ya, tapi Mang Adun sarankan di situ SIM ya. Terus yang kalau nggak bisa nih minta dipandu sama tim referralnya ya gitu, dan jangan diambil screenshot atau rekam layar saat melakukan QAC ya, proses QAC, karena itu dilarang sama Kortim, merupakan data pribadi, takutnya khawatirnya disebarkan kemana-mana, dan jangan sampai lah khawatirnya akun kita diapa-apain kan gitu kan sama Kortim. Kalau kata Kortim jangan ya jangan kita lakukan ya, seperti itu. Terus yang masalah pengambilan gambar foto diri itu kalau bisa, atau rekam video ya di situ ya, video, jadi kita tuh ada suruh senyum atau ngedip gitu kan, seperti itu. Itu kalau bisa di tempat yang terang, jadi jangan malam ya. Kalaupun malam ya coba menggunakan pencahayaan HP-nya ya, lampu, tapi jangan silau juga. Ini siapa nih, barangkali ada pioners yang saat melakukan proses QAC-nya itu pencahayaannya berlebihan, terus sampai akhirnya ditinjau atau terjebak lama. Nah, itu bisa salah satu jadi faktor ya. Terus yang terakhir ini, usahakan di tempat yang sunyi ya, jadi jangan sampai ada berisik seperti itu, berisik apapun itu. Jadi benar-benar butuh kita sendiri lah, gak apa-apa kalau misalkan ada tim referral yang nemenin, tapi ya jangan berisik gitu kan. Kadang kan kita ketawa-ketawa ya gitu itu nggak bisa ya itu saat pengambilan video diri kita. Terus juga di tempat yang sunyi gitu, usahakan semaksimal mungkin. Kalau misalkan sudah kita usahakan semaksimal mungkin, data diri benar, semua prosesnya bagus, pencahayaan dan tidak berisik, semuanya kameranya bagus tuh. Waktu itu ada yang nanya, Mang gimana nih kamera gua
Aduh, katanya nggak bisa nih. Nah, itu pernah ada solusi nih Mang Adun tambahkan di sini, yaitu saat melakukan proses KYC saja kita bisa menggunakan HP yang lain. Jadi download browser di HP yang bagus ya, terus lakukan menggunakan KYC kita ya gitu. Itu pernah kejadian seperti itu dan berhasil gitu. Jadi untuk cuman verifikasi KYC kita aja gitu ya, bisa itu. Nah setelah itu ya hapus lagi browser yang di HP yang bagusnya itu gitu, kembali ke HP yang semula. Yang penting jangan akun Paynetroknya yang ada 2, karena itu tidak bisa ya gitu. Kalau misalkan wah Mang HP gue nih ada 3 nih, terus gue pasang aplikasi Paynetrok semua gitu, nah itu yang maaf ya menyebabkan core team itu jadi kewalahan soal QC lah. Terus kalau karena diwajibkan sama core team itu 1 orang 1 HP, 1 orang 1 akun ya. Terus gimana emang ini udah terlanjur, misalkan itu sayang koinnya katanya misalkan. Nah itu bisa ya, jadi ada adik atau saudara gitu loh, dimintai saja tuh untuk verifikasi, atau tetangga bahkan pernah ada kejadian itu, minta saja data dirinya, bilang saja udah tenang ntar kalau cair gue kasih. Jadi kita masih tetap bisa menambang tapi dengan data diri orang lain ya, baik saudara ataupun teman ataupun tetangga, mantan juga boleh. Ya, jadi seperti itu. Semoga bisa dipahami. Dan ini kabarnya langsung dari Dokter Nicholas Kokalis ya, gitu. Terus ini juga yang dari Facebook juga sama, mengadun ambilkan, intinya yaitu sama di kuartal ke 1 ya, itu. Nah, terus di sini ada, karena ini tanggal berapa itu 30 Desember ya, Pinews kembali mempostingkan sebuah pemberitahuan tentang KYC, yaitu pada tanggal 4 sekitaran 5 hari berikutnya ya, 4 Januari. Nah ini di sini Mang Adun kumpulkan satu-satu informasinya, kita bisa baca sama-sama ya. Nih, terima kasih semuanya. Ini dari Suara Polder ya, salah satu core team langsung yang bilang ini tidak bisa diragukan. Beliau sudah pernah Mang Adun bahas semua tentang core team, ada di video-video sebelumnya, cek aja di channel Mang Adun ya. Ini Suara Polder itu salah satu core team. Katanya terima kasih semuanya, mari kita bangun momentum dan menggalang pioners untuk mencapai tujuan KYC dan utilitas. Ingat, utilitas berarti tidak hanya membuat aplikasi, tetapi juga mendorong pengembang yang Anda kenal untuk melihat platform Pi. Dan itu juga berarti menggunakan aplikasi Pi yang sudah ada di luar sana. Salam hangat. Maksudnya gimana Mang nih ya, ini Mang Adun usahakan dengan bahasa yang sesimpel-simpelnya supaya bisa mudah dipahami dan dimengerti ya gitu. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi Swallowpool itu mengucapkan terima kasih kepada pioners semua yang tetap antusias, tetap sabar ya, seperti itu, yaitu untuk membangun dan menggalang pioners. Nah, menggalang pioner itu kan kayak menggalang dana ya, mengumpulkan semua pioner. Jadi kalau misalkan ada yang belum jadi pioners nih, ajak gitu loh. Jangan kayak waktu beberapa bulan lalu, weh jangan ngerekrut pioners baru lu, ntar nambah lama minute. Justru itu salah ya. Core team itu ingin mengajak lebih banyak orang memasuki Web3 dan merasakan blockchain, itu yang pasti. Jadi ini langsung loh core team yang bilang, katanya galang pioners ya, ajak rekrut supaya apa? Supaya bisa memenuhi syarat KYC. Karena kalau misalkan yang lama-lama itu dalam masa perbaikan ya gitu, atau diusahakan supaya lulus QC, barangkali dengan pioners yang baru-baru gabung itu bisa lebih cepat gitu proses QC-nya ya. Ini gampang banget ya, mudah-mudahan. Dan jangan lupa kalau misalkan belum lulus QC jangan ngundang dulu, takutnya terjebak. Kalau ngundang ya efeknya banyak kejadian, yang ngundangnya tidak lulus QC, yang diundangnya malah lulus QC
gitu loh. Karena apa? Ya itu kan karena bukan berarti apa sih namanya nggak bisa masuk atau gimana. Itu salah satu ya, ada kendala-kendala yang core team pertimbangkan di sana. Itu gue sendiri nggak bisa tahu apa karena faktor apa. Itu Pioneer sendiri yang bisa apa namanya ya, menebak-nebak, oh jangan-jangan nih data gue salah gitu kan. Tuh jadi seperti itu, oke. Dan ingat katanya di saat membangun utilitas itu bukan hanya membuat aplikasi saja, tapi ajak pengembang. Nah, itu kan dorong pengembang atau siapapun barangkali ada kenalan orang-orang yang ahli di bidang IT, ayo kita ajak gitu untuk sama-sama membuat tim, menjadikan sebuah utilitas perusahaan apapun itu, utilitas apapun itu. Gue yakin Pioneers di sini bukan hanya orang-orang biasa ya, orang-orang yang luar biasa juga banyak ya, yang umum ya banyak gitu kan. Itu jadi ayo barangkali ada yang punya kenalan, oh gue punya mang kenalan orang IT nih, dia hebat, barangkali dia berminat gitu untuk membangun sebuah utilitas atau sebuah kayak marketplace seperti itu. Intinya yang mengintegrasikan Pi ya, pembayarannya menggunakan Pi. Itu kayak waktu itu ada Radio for Us gitu kan, banyak lah. Terserah aplikasi apa saja yang sekiranya bisa mengadopsi Pi supaya itu lebih banyak utilitas lagi yang ditargetkan sama core team. Itu 100 utilitas ya, baru kita bisa membuka open mainnet. Oke, nah setelah itu ya ajak katanya gitu orang pengembang yang Anda kenal untuk melihat platform Pi. Jadi diperkenalkan lah gitu supaya tertarik itu kan, oh seperti itu. Dan terus dan itu juga berarti menggunakan Nah ini pernah ada pembahasan dari core team seperti ini. Jadi yang pengembang itu para utilitas, tim utilitas itu menggunakan aplikasi Pi karena apa? Dan sudah bisa dipastikan lulus QC. Kalau misalkan ada dari tim yang utilitas itu atau para pengembang itu ada yang belum lulus QC, maka itu dinyatakan gugur atau diskualifikasi oleh core team ya, kalaupun juara hackathon misalkan waktu itu. Itu karena apa? Ya bagaimana untuk menerima hadiah ya gitu 1000 Pi, jadi transfernya kan untuk bisa transaksikan yang mengirim Pi itu dengan lulus apa QC juga, migrasi juga gitu. Jadi para pengembang ya pasti lebih paham soal inilah ya. Mengadun hanya menambahkan saja seperti itu intinya. Terus yang sudah ada di luar sana tuh ya banyak di orang-orang ya, di kayak kita nih Pioneers gitu kan, bisa menggunakan kode referral yang dikirim kepada kita, terus download aplikasinya di Play Store atau Apple Store gitu. Oke, salam hangat katanya dari soal apa tuh folder ya. Nah ini Mang Adun sedikit ingat bahwasanya Edi Kabas pernah memposting yang udah pernah juga Mang Adun bahas, cuman baru Mang Adun bawa ke sini. Edi Kabas memang terkenal kritis ya gitu, jadi seolah-olah tuh ngompor-ngomporin. Jadi jangan salah paham, Mang Adun nggak ngelihat Edi Kabas itu baik ataupun jahat, tidak ya. Yang jelas beliau adalah Pioneers juga, tapi ada bocoran katanya beliau ini salah satu influencer juga atau YouTuber di Amerika seperti itu. Makanya mungkin biasalah membuat sensasi ya mungkin, tapi banyak motivasi dari beliau juga yang sepertinya itu bisa tembus ke core team. Tuh sama kayak di postingan ini ya, Edi Kabas ini memposting yang cukup menarik di sini. Tuh, saya terus membuka aplikasi QC katanya dan masih melakukan validasi yang sama, setidaknya 20 diantaranya banyak orang India dengan ID dan gambar ganti. Nah, gambarnya nggak jelas lah kayak gitu ya. Itu jadi itu tidak akan diverifikasi sama core team. Memperbaiki bug itu sudah ada selama minimal 3 bulan ini. Satu-satunya cara untuk mendapatkan 15 juta anggota QC tersebut, aplikasi itu harus bekerja dengan sempurna. Ini kritik membangun kalau kata Mang Adunnya dari Edi Kabas ini, dan hasilnya langsung ini
Suaropoldel tadi apa ya namanya ya, memberikan gambaran, karena ini postingan dari Edi Kabas jauh sebelum adanya postingan dari Pinus ini soal Suaropoldel ya. Itu jadi Edi Kabas di sini memang kita akui lah ya gitu, bahwasanya sistem QAC itu masih ngebug atau lambat atau loadingnya lama seperti itu. Makanya ini juga lagi core team terus perbaiki, ada masalah di bagian mananya gitu kan. Mudah-mudahan di kuartal 1 Mengadun ingatkan ya, jangan terlalu fokus di misalkan bulan-bulan pertama, tapi kita tetap selama itu kuartal 1, walaupun di bulan terakhir misalkan Januari, Februari, Maret, misalkan di bulan Maret, yaitu selama masih kuartal 1 core team akan terus berusaha ya gitu. Jadi jangan mana nih udah kuartal 1 belum juga kayak kemarin itu kan di Desember akhir kayak gitu. Nah terus Mengadun mau menambahkan di sini soal validasi ya. Mengadun ingatkan di sini, ingatkan lagi, kebetulan ada pembahasan dari Edi Kabas soal validasi ya, atau sebagai validator itu diharapkan semua pioners memang bergabung ya sebagai validator. Tapi ada tapinya nih, kalau misalkan nggak ngerti bahasa Inggris, tolong Mengadun harapkan jangan ya, karena apa? Khawatir salah gitu loh. Kita kan nggak ngerti bahasa Inggris, yes or no ya kan. Mengadun aja nggak ngerti gitu. Jadi Mengadun pernah waktu itu ya melakukan validasi 1-2 orang gitu kan. Nah di situ itu harus bener hati-hati ketika kita muncul misalkan untuk memvalidasi orangnya itu jelas nggak kameranya, fotonya buram tidak, videonya buram tidak, terus ID pengenalnya gitu, data-data dirinya itu bener nggak. Nah itu yang perlu kita ketahui soal bahasa Inggrisnya itu ya. Kalau misalkan tidak sesuai dengan foto diri KTP-nya gitu misalkan, itu akan bermasalah nanti di sananya gitu, karena core team di sana ada AI atau artificial intelligence ya, kecerdasan buatan yang bisa langsung mendeteksi bahwasanya QAC ini layak atau tidak gitu ya. Jadi tidak masalah kalaupun misalkan tidak menjadi validator, tapi kalau misalkan yang bisa sangat diharapkan kontribusinya gitu. Dan ini juga tambahan salah satu informasi, sebagai validator nanti akan mendapatkan bonus Pi ya, bonus koin Pi ya, langsung dari core team, bonus memvalidasi seperti itu. Oke, udah semua ya. Jadi pembahasannya soal QAC kali ini, kesimpulannya ayo kita tetap ambisi mencapai target gitu semaksimal mungkin yang core team harapkan. Semua pioners itu bergerak semampunya ya, garis bawahi itu semampunya aja gitu, nggak usah memaksakan. Kita jangan terlalu fokus ke Pi Network yang kerja setiap hari ya kerja gitu kan. Jangan gara-gara Pi Network, wah ini bakal 8 menit nih, gua berhenti kerja. Jangan kayak gitu, ntar yang berhenti kerja juga kan kebutuhan sehari-hari tetap nggak bisa pray ya gitu loh. Oke, thank you buat semuanya ya, yang udah like, comment, subscribe, membagikan video Mengadun juga terserah mau dibagikan ke media sosial manapun juga, ke tetangga-tetangga monggo. Oke ya, yang baru gabung juga selamat bergabung, sehat selalu ya pioners dimanapun berada. Thank you, ngobrol-ngobrol aja nggak apa-apa di kolom komentar ya, barangkali ada yang kenal, wah ini kayaknya kenal nih gitu kan. Semoga rezeki kita juga dilancarkan ya gitu, dan dilancarkan dan diberkahi semuanya. Oke, thank you buat semuanya. Mengadun pamit undur diri dulu. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut tentang Pi Network kita gaskeun lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bye bye.